Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah Sumberjo, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada sore yang mana turun hujan lebat tidak menghalangi kita semangat untuk thalabul ilmi dan juga tafaqquh fiddin, mendalami agama, sebagai upaya kita dalam rangka mentradisikan kajian keilmuan di lingkungan warga Muhammadiyah, secara khusus di lingkungan PCA Sumberjo. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Insyaallah topik kita, sebagaimana yang sudah kita sepakati, berkaitan dengan permasalahan fikih darah wanita. Ini saya sudah bikin PPT, tapi ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bisa menampilkan, sehingga topiknya tetap kita angkat ya. Nanti kalau enggak begitu bisa dipahami, nanti bisa tetap dikaji di kesempatan-kesempatan berikutnya. Fikih darah wanita itu bagian dari permasalahan tohar, bagian dari apa? Permasalahan tohar. Di HPT yang jenengan punya, di kitab Taharah, putusan Muktamar Khususi Tarjih ke-24 di Banjarmasin tahun 1935. Kalau kita perhatikan itu tidak ada pembahasan secara khusus tentang darah wanita. Ada atau enggak? Enggak ada kan ya? Isinya kan kaifiatul wudu, tata cara apa? Wudu. Ini sudah kita kaji. Kemudian masul khufain, mengusap kedua sepatu. Ini belum ya? Belum kita kaji. Sudah atau belum? Belum. Terus al-hadas, hal-hal yang membatalkan apa? Wudu. Ini sudah. Terus al-ghuslu, mandi besar. Ya kan? Nah, di mandi besar itu disebutkan salah satu yang menyebabkan seorang wanita itu harus mandi, au naqaiti minal haidhi wan nifas, atau engkau wanita itu suci dari haid dan nifas. Tapi tidak dijelaskan bagaimana darah haid itu dan bagaimana darah apa? Nifas. Sehingga penting untuk kita dalami lagi, karena di HPT kita tidak ada pembahasan secara khusus yang berbicara tentang darah wanita. Meskipun disinggung tadi, kalau wanita itu suci dari haid dan nifas wajib mandi. Demikian juga nanti kalau kita masuk pada bab izalatun najasah, menghilangkan apa? Najis. Kalau bajunya wanita itu kena darah haid, kena darah apa? Haid, itu dicuci. Biasanya bekasnya apa? Masih itu. Nggak tahu kalau jenengan punya apa penghilang noda itu apa? Backlin ya? Atau yang lebih bersih dari itu, sehingga betul-betul putih, nggak ada bekasnya. Tapi secara umum tetap membekas.
bekas warna darah haid itu tetap dimaafkan. Artinya pakaian atau baju yang kena bekas darah haid meskipun warnanya itu masih dimaafkan. Artinya tetap dianggap apa? Suci, karena kaidah dalam kita membersihkan najis itu kan harus hilang 3 hal. Yang pertama apa? Warna, rasa, bau, atau bau, warna, rasa. Kalau baunya iya, kalau dicuci itu jelas wangi, Bu. Kemudian sekarang kan pakai deterjen kan. Kemudian apa tadi, rasa itu enggak terasa juga. Tapi yang warna ini yang agak apa? Susah. Itu disinggung tapi tidak dijelaskan tentang pembahasan secara khusus yang berkaitan dengan darah apa? Wanita. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, darah wanita itu ada 3. Yang pertama haid. Yang pertama apa? Haid atau menstruasi atau menstruation. Yang kedua itu istihadah. Yang kedua apa? Istihadah. Istihadah. Biasanya kalau di kedokteran disebut spotting. Kemudian nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Berarti ada 3 macam darah wanita: haid, istihadah, dan nifas. Ini penting, Bu, penting. Karena mayoritas wanita bertanya kepada ustadz tentang 3 darah ini, biasanya malu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi suaminya nggak bisa menjelaskan. Nah, kemudian berikutnya, pentingnya jenengan, mungkin jenengan usianya sudah 50 ke atas, sudah tidak haid lagi, sudah menopause misalnya. Apakah masih penting? Penting, soalnya jenengan punya anak, punya putri. Dan ketika anak perempuan sudah masuk balik, itu penting untuk dikenalkan bagaimana darah haid itu. Kalau jenengan nggak kenalkan, ya nanti dia akan apa? Salah paham dalam memahami darah apa? Darah haid. Kemudian nifas. Misalnya jenengan kan juga punya anak, anaknya baru nikah, kemudian hamil, nanti kan melahirkan. Penting untuk kita memahami darah haid itu baik untuk diri kita, misalnya diri kita itu saya nggak masuk, saya jenengan gitu. Dan juga supaya bisa kita ajarkan ke orang lain, bisa anak kita atau siapa saja yang apa, penting untuk memahami topik tersebut. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali dari haid. Haid itu menstruasi. Haid itu apa? Menstruasi. Secara bahasa namanya haid itu sayalan, sesuatu yang mengalir. Karena haid itu kan darah. Nah, darah itu kan sifat dasarnya sama dengan air, yaitu mengalir. Secara syar'an yang disebut dengan darah haid itu damu jibillah. Darah jibilah, jibilah itu darah yang natural, yang alami, dan menunjukkan kalau wanita itu masih berada dalam usia produktif, masih berpotensi memiliki anak. Sehingga secara umum yang namanya wanita yang masih usia produktif ya mengeluarkan darah yang disebut apa? Darah haid. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ah. Yang keluarnya itu dari rahim wanita. Yang keluarnya apa? Dari rahim wanita dalam keadaan sehat. Berarti bukan karena apa?
sakit. Beda dengan nanti istihadhah selama masa tertentu atau fi auqatin maklumat. Nah, ada waktu-waktu apa? Tertentu. Setiap wanita itu punya jadwal haid yang berbeda-beda. Secara umum ya, usia atau waktu haid wanita itu atau jadwalnya itu antara 6 atau 7 hari. Ini secara umum loh Bu, jenengan yang lebih tahu. Jadwalnya kapan? Bisa di awal bulan, bisa di tengah bulan, bisa di akhir bulan. Beda-beda, enggak sama antara satu wanita dengan wanita yang lain. Itu yang disebut apa? Darah haid. Sekarang, bagaimana ciri-ciri darah haid? Yang pertama itu warnanya hitam gelap. Tapi kadang-kadang juga ada yang protes, Ustadz bukan hitam gelap. Maksudnya di sini warna dasar darah itu kan merah, tapi bisa jadi merah itu nanti berubah menjadi hitaman. Maksudnya itu ya. Sehingga Nabi ketika menjelaskan kepada seorang wanita Bu, namanya Fatimah binta Abi Hubeshin. Fatimah binta Abi Hubesh. Yang menceritakan itu Aisyah. Ini pentingnya Aisyah ini. Beberapa persoalan wanita itu sampai kepada kita dan menjadi sebuah hukum itu lewat siapa? Aisyah. Ini pentingnya Aisyah Bu. Salatnya malam Nabi itu yang banyak meriwayatkan siapa? Aisyah. Enggak mungkin sahabat laki-laki waktu malam kan enggak tidur bersama Nabi. Tapi kalau Aisyah, ini namanya istrinya gitu. Kemudian apalagi? Misalnya, mohon maaf ini, saya bicara hukum ya. Kalau seorang suami mencium istri pada bulan Ramadan, puasanya batal atau enggak? Jangan enggak. Itu yang menceritakan Aisyah itu. Yang menceritakan apa? Aisyah. Pernahkah Nabi mencium istrinya setelah wudhu lalu sholat? Nah, biasanya hal-hal semacam itu siapa? Aisyah. Maka kedudukan Aisyah itu cukup penting. Terutama berkaitan dengan fikih kewanitaan. Termasuk di sini masalah istihadhah dan haid. Kata Aisyah ketika Fatimah binta Abi Hubesh itu konsultasi kepada Rasulullah, tapi yang menceritakan siapa? Aisyah. Karena tustahadu. Fatimah binti Abi Hubesh itu wanita yang istihadhah. Istihadhah itu keluar darah di luar schedule atau jadwal haid itu. Darahnya keluar terus. Biasanya haidnya sudah bertahun-tahun itu cuma 7 hari. Tapi tiba-tiba 8 hari, 9 hari, 10 hari kok masih keluar. Nah itu namanya nanti istihadhah. Nabi mengatakan kepada Fatimah binta Abi Hubesh, Inna damal khaidi damun aswadu yu'rafu. Sesungguhnya darah haid itu darah yang warnanya hitam yu'rafu, yang sudah diketahui oleh wanita. Secara umum wanita sudah tahu, sudah bisa membedakan berdasarkan pengalaman Bu. Kan bertahun-tahun haid. Misalkan jenengan mulai dari usia balik atau baligh sampai sekarang kan sudah bertahun-tahun. Tiap bulan itu punya tamu sehingga tahu ini darah haid atau bukan. Warnanya tadi hitam gelap, kemudian menimbulkan rasa perih gitu. Kalau di fikih itu menyebutnya ladzaun. Ladzaun itu agak perih gitu, atau nyeri. Mohon maaf. Kemudian berikutnya berbau busuk gitu, dan menaikkan panas tubuh wanita. Kejam. Ya namanya darah ya berbau busuk, wajar aja lah gitu.
Oh wis, ya 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 ya. Ya nanti jenengan kalau penjelasan saya kok jenengan agak janggal gitu. Saya kan berdasarkan teori itu Bu. Saya kan nggak mengalami. Kalau jenengan nah, di sini kan dikatakan berbau busuk. Mohon maaf ini ngaji ya. Ya. Kemudian menaikkan panas tubuh wanita, sehingga wanita itu kalau haid itu bawaannya emosi itu. Emosi itu emosi. Emosi. Sehingga cepat naik darah itu. Secara psikologi gitu Bu, katanya loh. Ini juga ilmu Bu, saya nggak tahu. Betul nggak itu? Nah, sehingga kan penting kalau wanita tahu mengkaji haid itu, sehingga kalau ada seorang suami ketika istrinya haid kan harus cara berinteraksinya bagaimana nggak memunculkan apa? Emosinya tadi. Emosinya itu. Oke. Itu apa tadi? Ciri-ciri darah haid. Sekarang warna darah itu apa saja? Ini penting. Ada yang nyebut saya pink gitu. Ada yang nyebut kayak gitu. Warna darah itu ada berbagai macam varian dan tingkatannya. Yang pertama paling tinggi darah haid itu warnanya hitam. Ini yang paling umum. Oke ya. Warnanya apa tadi? Hitam, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi. Sebentar Bu, sebentar nanti. Ya, yang pertama tadi hitam, oke ya? Itu paling tinggi. Yang kedua merah. Sebentar Bu, hitam, merah itu asal warna darah. Tapi kalau merah sudah terlalu sangat merah itu jadi menghitam, gitu ya. Misalnya kan merah, kemudian tadi karena busuk itu kan dia menghitam gitu. Ya kayak luka kita. Awal luka itu merah, enggak deh. Merah apa Bu namanya? Merah segar. Nanti kalau luka kita semakin lama kan mulai membusuk itu. Bisa jadi sudah tidak merah segar gitu. Berubah menjadi merah ke hitaman. Maksudnya jangan tersinggung ya. Oh, saya itu pelecehan. Enggak gitu ya maksudnya. Yang ketiga, merah ke kuning-kuningan. Betul atau enggak? Ya, merah ke kuningan. Itu disebut dalam hatinya sufroh. Sufroh itu merah ke kuningan. Kemudian kudroh. Kudroh itu antara putih dan hitam. Antara putih dan hitam Bu. Itu kudroh. Kayak air yang kotor itu, keruh itu. Nah, sehingga penting nanti patokannya itu yang umum kan hitam. Bagaimana bisa jadi jenengan waktu jadwalnya haid itu kan ada yang 6, ada yang 7 hari. Di situ kok keluar darah misalnya kuning, tapi di masa haid itu jenengan hukumi haid atau enggak Bu? Padahal kuning itu bukan darah haid secara umum. Jenengan hukumi haid atau enggak? Gimana? Enggak apa-apa bukan satu perspektif ya. Nggih, apa? Heeh. Ya, terus. Heeh. Kalau nggak pas awal mau mulai terus kemudian menjelang mau habis
Gimana? Kan gini Bu, tingkatannya tadi kan hitam, merah, merah ke kuning-kuningan terus keruh. Bisa jadi warna darah haid itu tidak satu yang jenengan ceritakan tadi kan. Bisa juga hitam. Terus tadi yang di awalnya enggak hitam kok, tapi merah ke kuningan. Terus ada yang hitamnya, terus nanti apa Bu, merah ke kuning-kuningan. Kan berarti ini kan varian ya. Tapi itu di masa jadwal jenengan haid. Dihukumi haid atau enggak? Padahal patokannya darah haid itu tadi Nabi bilang apa? Innahu aswadu, innahu damun aswadu yu'rafu. Darah haid itu darah hitam yang sudah dikenal oleh, kok darah hitam? ya betul ya, darah hitam yang sudah dikenal oleh wanita. Bisa jadi muncul warna darah yang lain, sehingga yang itu tetap dihukumi haid kalau keluarnya pas masa haid. Kalau istihadah itu darahnya merah tapi segar Bu, kayak darah luka itu ya, itu ya. Oke, sekarang masa haid dan suci. Masa haid dan suci ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab apa? Syafi'i. Jenengan tulis dalam mazhab Syafi'i. Bisa jadi nanti kita sepakat, bisa jadi tidak. Minimal itu sehari semalam. Minimal keluar darah masa haid dan suci. Masa haid tadi apa? Sehari semalam. Maksimal itu 15 hari. Dalam mazhab apa? Syafi'i. Kebiasaan yang umum dialami wanita itu antara 6 dan 7 hari. Bisa juga ada yang 5, bisa juga ada yang 4 hari. Tapi secara umum wanita itu haidnya 6 atau 7 hari. Paling sedikit masa suci itu 15 hari. Maksimalnya berapa? Ya enggak terhingga. Bisa jadi wanita itu suci terus, kalau menopause kan enggak pernah haid ya, bertahun-tahun itu atau berbulan-bulan. Nah, itu menurut apa? Mazhab Syafi'i. Tapi ini penting Bu. Ini khusus untuk putrinya jenengan. Kalau jenengan sudah lewat itu. Oh. Ya jangan ditunjuk Bu, malu kalau masih muda. Ya kalau sudah tua nggak malu. Ya ini usia minimal wanita mulai haid itu berapa tahun? Ya, faktornya apa Bu? Faktornya? Ya, gadget ya, betul. Wong anak kecil kan sudah mainan HP, mainan internet itu. Mainan YouTube itu penting Bu, jenengan kawal. Kalau enggak itu ya kesana, kayak orang dewasa gitu. Kalau dia sering nonton kayak gitu, entah itu disengaja atau enggak, itu mempercepat itu mens, atau kalau laki-laki ya mengeluarkan itu mani itu. Kalau wanita ya haid. Kemudian makanan juga. Ya memang dalam mazhab Syafi'i itu minimal 9 tahun. Berarti penting Bu, nek jenengan punya anak, istri, putri maksudnya 9 tahun, itu kalau dia tanya itu segera dijawab. Bisa jadi dia mengeluarkan darah atau sudah mulai haid itu, atau men itu ya.
Tapi kalau kurang dari 9 tahun itu belum dianggap haid. Belum dianggap apa? Haid. Nah, tadi gadget, meskipun gadget itu tetap nanti 9 tahun minimal. Tapi mungkin dulu masanya jenengan Bu, umur 15 tahun itu baru haid. Kelas 6. Tapi mungkin anak sekarang ya 9 tahun. 9 tahun itu kelas berapa, Bu? Kelas 4. Kelas 4 itu sudah mulai. Tapi kalau jenengan jadi guru, Bu, saya nggak pernah ngajar anak yang ini. Ada nggak konsultasi anak-anak SD kelas 4, kelas 5 konsultasi tentang haid itu kepada gurunya? Kenapa? Kenapa? Ada Ustaz Iman. Di waktu itu anak-anak itu kalau kelas mulai ditanya itu mulai kapan haidnya, kelas 3, kelas 4. Oh, berarti sudah mulai tanya ya? Iya. Oh gitu. Ya, maksudnya hal-hal itu kan penting untuk dijelaskan, maksud saya itu. Oke, sekarang tadi kalau gimana, Bu? Oke ya, sekarang batas akhir haid. Dalam dunia kedokteran atau medis itu ada masa menopause. Menopause itu wanita sudah tidak haid, tidak produktif. Dalam dunia kedokteran itu 40 ke atas itu sudah berpotensi. Tapi tentu beda-beda loh gitu. Bukan berarti kalau sudah 40 menopause, bukan itu. Tapi maksimal kalau wanita itu bisa hamil. Ini pengalaman loh, Bu. Jangan jenengan bantah dengan ceritanya apa? Ismail sama Hajar itu kan kok Ismail sama ya kan Ibrahim dengan dua istrinya ya. Ada Sarah dengan Hajar, itu kan hamil tua semuanya itu. Dalam dunia kedokteran itu sudah tidak mungkin karena sudah menopause gitu. Nah, itu maksimal kapan? Apa kok maksimal tadi? Dalam dunia kedokteran 50 tahun. Katanya kalau sudah 50 tahun lebih itu kalau mau punya anak itu juga susah itu. Bisa juga potensi ibunya enggak terselamatkan gitu. Tapi dalam fikih batas akhir haid menurut mazhab Maliki 70 tahun, mazhab Hanafi 53 tahun, mazhab Hambali 50 tahun, mazhab Syafi'i 62 tahun. Tapi saya juga enggak tahu 50 ke atas ada enggak wanita yang masih hamil itu? Berapa? 40, 45 saja masih banyak toh, Bu. Enggak 45. Nah, 45 masih ya. Tapi kalau di atas 50 itu susah. Oke, sekarang ya kita kaji macam-macam wanita haid. Yang pertama mubtadaah, Bu. Jenengan sudah lewat ini. Mubtadaah itu wanita yang haid pemula atau pemula. Mubtadaah. Putrinya jenengan, wanita yang baru saja pertama kali mengeluarkan darah apa? Haid gitu. Bagaimana hukumnya? Jika ia melihat darah haid pertama kali, maka dia apa? Enggak puasa, enggak sholat, enggak melakukan hubungan suami istri kalau sudah punya suami gitu. Mubtada itu kan baru saja, masa 9 tahun sudah punya suami. Undang-undang kita juga enggak membolehkan. Ini seumpama saja. Oke. Apabila melihatnya sehari semalam atau lebih sampai 15 hari, maka selebihnya itu dianggap apa? Darah
Istihadah. Nah, bagaimana kalau selama 15 hari ini darahnya keluar terputus-putus? Nah, misalnya 5 hari keluar, 3 hari berikutnya tidak keluar lagi. Ya, kalau dalam 15 hari ini, berarti kalau dia keluar meninggalkan sholat, nggak puasa. Kalau berhenti, ya mandi terus sholat. Jadi mengikuti keluar atau tidak. Semua yang kita sebutkan itu khusus mubtada'ah. Mubtada'ah itu pemula, wanita yang baru saja mengalami haid atau menstruasi. Itu ya. Sekarang yang kedua itu mu'tadah. Ini yang paling penting, Bu. Mu'tadah itu wanita yang sudah berpengalaman, sehingga dia tahu darah haidnya itu kapan datang. Kapan apa? Datang. Misalnya 7 hari di awal bulan, 7 hari tengah bulan, 7 hari di akhir bulan. Tapi kalau KB itu biasanya jadwalnya pindah itu, rolling gitu. Nggak teratur gitu. Nah, itu. Yang itu bagaimana gitu? Ya, patokannya pada jadwalnya ya. Patokannya ini secara umum loh, ngikuti kebiasaan. Misalnya 7 hari di awal bulan dia akan datang terus ya 7 hari di awal bulan. Tapi warna darahnya tidak selalu, kata Nabi tadi, innahu damun aswadu yu'rafu, tidak selalu hitam kemerah-merahan, tapi bisa jadi titik kekuning-kuningan, sufrah, kudrah, yaitu kayak air keruh. Dihukumi haid atau enggak? Kalau di jadwalnya, maksudnya sesuai dengan jadwal yang menjadi kebiasaan, itu tetap apa? Dihukumi haid. Jelas ya? Itu yang mu'tadah. Mu'tadah itu punya kebiasaan. Nah, sekarang Bu, ini kalau wanita hamil itu biasanya masih mengeluarkan haid atau enggak? Ya, maksudnya jenengan jawabannya gimana? Ya, iya. Tidak, secara Ya, tidak. Tapi kenapa Bu? Nah. Iya, iya. Ya. Kaidah umumnya kalau wanita hamil nggak mengeluarkan darah haid, tapi bisa jadi dia tetap haid. Caranya bagaimana untuk mengetahui haid? Ya dilihat. Kalau darahnya itu tadi hitam, sudah jenengan tahu secara umum ini warnanya gini, ya berarti dihukumi haid. Bisa dipahami ya? Cuma itu saja itu. Tapi secara umum tidak mengeluarkan haid itu. Oke ya? Sekarang kalau wanita itu mau mendekati masa persalinan atau bebaran, itu kan biasanya nyeri itu, ada darah pembukaan. Masih ingat Bu ya? Ingat. Kalau saya sudah nggak ingat. Pembukaan sampai berapa Bu? 3, 4. Jenengan kan kalau nggak salah kunjungan ke Aisyah kadang-kadang. Kok Aisyah, ingat saya sana terus. RSI, mohon maaf. Itu coba diperdalam, ditanyakan. Pembukaan itu bagaimana? Nah, terus gini, ketika wanita mengeluarkan darah pembukaan, itu kalau pengalaman jenengan
berapa jam Bu? Macam-macam variasi. Dulu sempat sholat atau enggak Bu? Kalau sudah sakit juga bisa sholat Kok semuanya sepakat enggak sholat? Itu maksudnya gimana? Enggak, makanya kan muncul pertanyaan sekarang. Tadi kan sakit pembukaan itu. Enggak sempat sholat katanya jenengan. Tapi jenengan ketika itu menganggap ini darah nifas atau tidak? Tidak, karena belum melahirkan. Tapi jenengan enggak sholat kok. Itu gimana ya? Nah, kan muncul hukum tuh Bu, maksud saya. Kalau itu darah nifas Bu ya, kalau itu darah nifas kan berarti sudah tidak wajib sholat. Tapi kalau jenengan hukumi darah nifas itu darah yang keluar setelah persalinan atau babaran atau melahirkan. Jenengan berdosa kok seneng. Enggak, itu gimana itu? Makanya penting dikaji itu. Nah, di sini ada dua pandangan. Ada dua apa? Pandangan. Pandangan pertama, bukan pandangan pertama, itu bukan. Pandangan maksudnya pendapat pertama gitu loh. Pendapat pertama, darah itu belum dikategorikan darah nifas. Kenapa? Karena kan belum melahirkan. Dan namanya darah nifas itu nafsun. Nafsun itu apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang jenengan lahirkan itu kan punya ruh. Bayinya saja belum keluar kok sudah disebut darah nifas kan. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, darah itu dikiaskan dengan darah nifas. Darah nifas. Sehingga kesimpulan saya sementara, Pak Bu. Biasanya kalau saya di rumah sakit ditanya gitu. Ya saya jawab, darah nifas itu yang lahir setelah melahirkan. Tapi kalau darah pembukaan itu dilihat dulu bagaimana kondisi pasien. Masih memungkinkan sholat atau tidak. Kalau masih memungkinkan sholat bisa dianjurkan untuk tetap sholat. Tapi kalau tidak, ya sudah. Berarti tadi dikiaskan dengan nifas. Dengan apa? Nifas. Tapi kalau kira-kira Bu, saya nggak tahu, ini kita juga nggak melakukan survei loh. Wanita di masa pembukaan itu rata-rata sholat atau enggak? Sholat atau enggak? Tidak ya, tidak. Kenapa? Kalau pembukaannya sudah itu loh, maksudnya pembukaannya sudah 3, maksudnya 4 itu sudah nggak kuat. Sudah nggak kuat. Tapi kalau pembukaan pertama masih bisa. Masih sholat juga. Masih. Nah terus bagaimana membersihkan darah? Kan belum keluar. Kenapa? Belum ada tanda-tanda gitu. Itu sudah disebut pembukaan. Iya. Meskipun belum ada tanda-tanda. Dan terus untuk menghitung ini pembukaan 1. Yang tahu ya beda. Pembukaan itu sering mengeluarkan darah, ada yang keluar, ada yang tidak. Itu jadi pembukaan pertama tidak. Belum mengeluarkan darah. Belum tentu keluar darah. Tapi sama bidan juga dianggap sudah pembukaan ini. Iya, yang jenengan rasakan apa? Bidan yang tahu.
Waduh ini kayak ilmu wali itu. Nggak tahu wali kecuali dia wali. Ya paling nggak jenengan ngasih masukan saya. Nanti saya kalau ketemu bidan tak tanyakan. Nah. Maksudnya kok belum apa-apa kok sudah dihitung pembukaan itu loh. Oh. Oh gitu. Ya. Ya mungkin menghitungnya dari situ ya. Ya bedalah Bu jenengan yang lebih tahu. Oke, selanjutnya. Nah, head tadi sudah kita bahas ya. Biasanya kan di awal bulan misalnya, tiba-tiba kok bergeser di tengah atau di akhir. Tapi harinya tetap sama. Itu disebut head atau enggak? Tetap head gitu. Tadi secara umum dialami oleh wanita yang KB itu, KB. Oke. Berikutnya. Bagaimana tata cara? Mungkin minta penjelasan yang itu yang tentang apa namanya yang tentang sama hubungan head dengan KB tadi kan efeknya seperti suntik atau itu kalau ada yang cocok yang 3 bulan itu sama sekali nggak mengeluarkan head sama sekali nggak mengeluarkan hanya cocok gitu ya. Ya. Ada juga yang mengeluarkan tapi sedikit itu apa? Enggak sedikit itu enggak, maksudnya hanya sedikit atau misalnya sekarang keluar besok tidak. Iya. 2 minggu sekali keluar. 2 minggu hari sehari keluar sehari tidak gitu, sehari keluar 2 hari tidak. Ya paham. Gini Bu. Oke. Tadi kaidahnya berpatokan pada kebiasaan. Ya, karena KB jadwalnya pindah. Nah, yang dulunya di awal bulan tiba-tiba kok awal bulan enggak head. Ganti di tengah bulan misalnya atau di akhir bulan. Di tengah bulan itu pun keluarnya itu tidak terus menerus tapi putus. Itu bagaimana? Tetap dianggap darah head itu. Terus bagaimana darahnya kan bisa jadi darah yang umum, bisa juga aneh gitu. Yang biasanya misalnya tadi hitam atau apalah gitu, yang jenengan sudah tahu, ini kok warnanya beda. Itu untuk pertama kali pindah itu mungkin agak bingung. Tapi kalau bulan berikutnya masih gitu, jenengan berpatokan pada kebiasaan gitu. Ya makanya gini Bung, gini dulu. Gini, ada cara mengeceknya dulu. Cara mengecek head itu sudah bersih atau tidak. Nanti bisa dihubungkan ke situ. Biasanya wanita yang head ketika mau suci itu keluar air putih gitu. Ya kan, air putih yang keluar setelah suci gitu. Itu yang pertama. Iya atau enggak? Saya enggak bisa bilang iya, bisa enggak. Ya. Yang kedua itu melihatnya ini sudah kering atau enggak. Maksudnya gimana? Dengan kapas gitu. Kapas dengan lebih pengalaman dimasukkan, kalau ditarik
itu nggak ada bekas darah dan dia kering, berarti sudah bersih gitu. Nah kalau misalnya tadi masih ada percik darah, itu berarti belum suci gitu. Itu cara melihatnya ya, cara melihatnya. Terus tadi. Bagaimana kalau keluarnya tadi ya nggak lancar gitu, nggak lancar ya. Kalau di masa haid, di masa apa? Haid itu tetap dihukumi haid. Gitu. Dihukumi apa? Haid. Apalagi jenengan ini kok putus-putus, itu enggak, jangan cepat-cepat mandi gitu. Maksudnya jangan cepat-cepat mandi besar karena kan masih dalam masanya. Ya kan masih dalam masanya tuh. Bisa jadi jenengan mandi, habis mandi ternyata keluar lagi, kan ya capek. Enggak kan, soalnya masih dalam masanya, kecuali kalau sudah di luar masanya. Biasanya haidnya 7 hari, ini kok sudah 8 hari, berarti jenengan apa? Mandi. Lah kok terus keluar, berarti istihadah. Kalau istihadah meskipun darahnya keluar tetap sholat. Cumanya kalau jenengan mau sholat itunya dibersihkan. Sekarang pembalut itu macam-macam Bu, ada softtek bus apa tuh, nggak hafal ya. Itu ya itu. Terus mandinya sekali ketika apa? Persis, setelah itu enggak mandi, cukup wudhu untuk tiap sholat. Itu ya. Oke. Ini saya lanjutkan. Masih jenengan sampai jam berapa ini? Saya lanjutkan istihadah ya. Ya. Saya lanjutkan istihadah biar ada kesambungan. Nanti kalau saya putus haid, soalnya haid dan istihadah itu kan kita harus bisa membedakan. Sekarang istihadah. Istihadah itu darah yang keluar di luar masa haid. Dan wanita istihadah itu dihukumi sama dengan wanita yang suci. Kalau dia dihukumi sama dengan wanita yang suci, berarti ya tetap sholat, tetap apa? Sholat, tetap puasa. Kalau bagaimana kalau suaminya mau menyentuhnya, boleh atau enggak? Menyentuh majasi Bu itu boleh Bu, kan istihadah. Enggak. Jangankan itu tuh Bu, kan orang itu enggak sama. Di barat itu mohon maaf ya, wanita haid itu malah disetubui gitu. Dianggap itu malah katanya malah nikmat Bu gitu. Tapi itu kelainan itu, kelainan. Kenapa Islam mengatakan apa? Wanita haid itu tidak boleh didekati. Wala taqrabuhunna. Itu enggak boleh apa? Didekati. Maksudnya didekati itu Al-Qur'an bahasanya itu tidak didekati itu Bu. Ya. Ternyata di fatwa tarjih sudah dibahas ya itu. Ternyata ada hikmah dari segi dunia medis itu. Setubuh dalam masa wanita itu haid itu menyebabkan infeksi pada ovum atau sel reproduksi wanita itu. Bisa jadi itu infeksinya mengembang hingga ke rahim itu, sehingga bahaya. Yang kedua juga infeksi pada alat kelamin laki-laki, bisa nyeri, bisa juga demam,
bisa juga meninggal. Karena ada beberapa kasus ya itu. Ya gara-gara gitu ya. Laki-laki dengan wanita nakal itu kan, wanita nakal itu bisa jadi nggak peduli dia haid tetap beroperasi, tetap buka ya itu. Ketika itu diituin Bu, terus apa? Laki-lakinya apa? Meninggal gitu. Ini kajian medis, maksudnya kenapa kok Al-Quran itu melarang laki-laki mendekati wanita yang haid? Itu ternyata ada maqasid asy-syariah. Ini penting ini. Tujuan syariat kenapa itu dilarang. Di antaranya itu hifdzun nafs, menjaga jiwa atau diri dari segi kesehatan berpotensi tadi pada infeksi pada alat kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Ini penting Bu. Hal ini kan meskipun kayaknya kok tabu dibicarakan, tapi sebenarnya penting untuk dipahami. Daripada tabu dibicarakan terus nggak kita bicarakan, banyak orang melakukan, itu kan jadi masalah, ya atau enggak? Oke. Terus sekarang saya agak cepat ya. Istihadah. Berarti tadi dihukumi dengan sebagaimana wanita apa? Yang suci itu. Kalau dia mau sholat itu bagaimana? Tadi. Kalau dia mau sholat, kemaluannya itu dicuci, lalu dia berwudu itu. Sekarang yang pakai pembalut itu maksudnya. Dia bercuci pakai pembalut, terus wudu. Tapi mandinya cukup 1 kali. Setiap mau apa? Sholat. Termasuk dalam fikih, bagaimana kalau misalnya didahulukan wudunya, boleh atau enggak Bu? Jenengan istihadah, nanti mau sholat maghrib, sekarang sudah wudu, belum masuk waktunya. Ada yang mengatakan tidak boleh, berarti nunggu waktunya masuk. Tadi suami, jenengan meskipun tadi enggak terima, boleh enggak menyentuh atau mohon maaf ini, mengumpuli, padahal darah istrinya itu mengalir. Ya kok mentolo. Boleh atau enggak? Boleh. Enggak, itu boleh dan itu halal. Tapi harus istihadah betul loh. Kalau haid haram. Kalau haid apa? Haram. Tapi kalau misalnya tadi jijik kemudian apa, itu kan faktor yang lain. Cuma kita bicara ini halal atau haram. Oke ya? Ya kayak gula. Hukum gula apa Bu? Halal atau haram? Jenengan tetap harus bilang halal. Loh saya diabetesnya tinggi kok gitu. Saya kalau minum gula bisa mati saya. Jenengan nggak boleh menghukumi gula haram. Tapi kalau bagi jenengan ya nggak dihukumi haram, tidak mengkonsumsi gula, tapi hukum gula tetap halal. Ini ada seniman sering muncul di TV itu. Siapa Bu? Sutejo itu. Siapa jenis Jarwo Sutejo? Sujiwo Sutejo. Itu logikanya enggak logikanya kadang agak nyeleneh Bu. Orang itu enggak perlu sholat, yang penting hatinya baik. Percuma sholat tapi hatinya enggak baik. Termasuk kadang saya masih ingat itu, gula itu bagi orang yang punya penyakit diabetes hukumnya haram. Jadi gula itu perlu dikaji, tidak selalu hukumnya. Ya kita hukum yang betul kan, gula itu tetap halal gitu. Tapi kalau kita punya penyakit diabetes, kurangilah. Enggak bisa kita mengharamkan gula, karena gula itu tetap halal kan, itu yang penting. Meskipun kalau orang yang diabetes ya tidak dianjurkan
minum gula kan gitu. Nah, itu ya, itu tentang hukum istihadah. Terus yang terakhir ini, perbedaan antara haid dan istihadah. Apa Bu? Jenengan bisa nyebutkan kan enggak? Darahnya lebih segar tadi. Lebih apa? Ya, itu sama saja itu cerah segar. Kalau haid itu berwarna hitam pekat, kalau istihadah berwarna merah muda, pink. Maksudnya segar, itu segar. Darah haid itu berbau busuk menyengat. Ini dengerin Bu, benar atau enggak ini? Kalau enggak terima. Kemudian kalau istihadah tidak berbau. Haid itu tidak kental dan tidak beku. Kalau istihadah itu kental dan beku. Betul atau enggak? Salah ini. Yang betul. Ada juga yang darah haid itu gumpal-gumpal, menggumpal-gumpal. Nah kalau gitu gini Bu, itu dengan patokannya di masa haidnya, tapi asalnya tidak kental dan menggumpal. Tapi karena di masa haid dihukumi haid. Kayak tadi loh, tadi kuning-kuningan sama keruh. Itu aslinya bukan darah haid, tapi karena di masa haid dihukumi haid. Kemudian kalau istihadah keluar dari kalau haid keluar dari bagian dalam rahim, kalau istihadah itu bagian bawah. Ada urat namanya al-adil. Tapi saya cari di dunia medis saya belum tahu itu. Beberapa bidan saya tanya itu juga bingung juga dia. Akhirnya kita sama-sama bingung gitu. Maksudnya kalau fikih itu namanya al-adil gitu. Oke. Darah haid itu darah segar sebagai tanda kesehatan. Kalau istihadah itu penyakit, bisa luka. Kemudian kalau haid itu waktunya sudah jelas ya, di waktu-waktu tertentu. Kalau istihadah tidak punya waktu-waktu tertentu gitu. Oke, mungkin itu saja kajian kita. Masih ada nifas dan yang lainnya, nanti bisa kita perdalam di pertemuan berikutnya gitu. Oke, ada pertanyaan atau enggak Bu? Enggak ada ya? Ya nanti disimpan saja. Mudah-mudahan enggak lupa. Hah? Oke, kita cukupkan. Kenapa? Yang membingungkan yang mungkin yang bagi ibu-ibu yang produktif itu biasanya itu ya karena pengaruhnya KB itu kadang yang namanya nggak buat orang-orang teratur gitu loh. Kadang kan namanya perempuan itu kan kadang mencari kesempatan yang benar main enak istirahat nggak sholat gitu. Berarti poinnya kalau misalkan haidnya tidak teratur, menyesuaikan jadwal kebiasaannya. Iya. Jadi kembali ke tadi. Misalnya pindah jadwal ya, kebiasaannya bagaimana? Biasanya 7 hari ya berarti 7 hari. Meskipun biasanya di awal bulan kok pindah di tengah bulan. Tapi itu nanti sesuai haidnya ya. Nanti kalau haidnya kok sesuai haid, sesuai KB-nya ya. Nanti lama-lama kembali lagi gitu. Enggak Ustaz. Oh enggak juga ya. Itu pokoknya kalau pakai KB orang yang enggak cocok itu keluarnya gitu. Saya mainnya tuh enggak apa namanya? Ya kan misalnya sudah lebih dari setahun gitu. Selama pakai itu ya. Iya. Model maksudnya suntik itu ya kayak gitu reaksinya. Jangan KB. Ya, solusinya jangan KB betul. KB kan intinya. Enggak sebentar. Tapi itu pindahnya itu misalnya bergeser ke tengah bulan atau di akhir bulan, atau juga enggak teratur. Iya, pokoknya ya 1 hari iya, 1 hari
Enggak, saya bukan sehari tidak. Maksudnya nih loh, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan itu juga pindah gitu. Tidak mas, tidak seperti itu. Gimana ya biasanya? Heeh. Hmm. Dan kan keluar jadwal kan pindah tuh maksud saya. Misalnya gini, di awal bulan karena KB itu pindah di tengah bulan. Jadi ketika itu tengah bulan kedua dijadikan patokan. Lagi sudah buka lagi gimana? Gimana? Lagi sudah buka lagi. Kalau gitu. Ya udah, berarti kalau gitu kan cuma tadi tuh keluarnya itu kan nggak normal. Tapi waktu haidnya misalnya kan ada yang 6 hari gitu. Setelah itu berubah gitu. Maksudnya 6 hari setelah itu maksudnya berubah itu lebih dari 6 hari atau kurang? Kalau sebelum misalkan sini sebelum kami misalkan belum nikah ya, nikah itu kan masa-masa SMP, SMA normal, kuliah gitu ya normal. Ya. Misalkan darah haid ya 6 hari terus kemudian lancar ya pokoknya hari pertama kedua misalkan terus gitu dan seperti itu. Begitu menikah pakai KB, spiral apapun gitu ya. Terus kemudian berubahnya itu bukan dia datangnya di awal, di tengah atau di akhir, tetapi itu model rancu gitu loh Ustaz. Setiap sampai 1 bulan itu pokoknya ya kayak gitu, keluar tidak kayak gitu Ustaz. Nah, 1 bulan. Selama pakai KB itu. Ya enggak Pak, maksud saya begini. Kan tadi kan patokannya 6 atau 7 misalnya. Berarti ini malah 1 bulan. Bisa jadi di awal bulan keluar 3 hari. Di tengah ya, di akhir ya. Saya malah bingung ya. Nggak gini Bu. Soalnya sering kejadian seperti itu. Ya ini saya tampung dulu ya. Tapi kan kaidahnya itu berpatokan pada kebiasaan. Gitu. Pada kebiasaan berarti hitungnya awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Maksudnya awal bulan 7 atau 6 hari, tengah bulan 7 atau 6 hari, akhir bulan semacam itu. Tapi kalau misalnya awal bulan sudah keluar 2 hari, tengah bulan 2 hari, 3 akhir bulan juga keluar, itu yang mana? Maksudnya jedahnya itu terlalu panjang gitu. Terlalu apa? Panjang. Gitu ya. Satu lagi Ustaz Ya. mungkin banyak juga yang dialami gitu. Karena pencapaian kebulan. Kadang men itu di awal bulan ini kadang saya merasakan juga waktu puasa gitu ya. Kalau masa bersihnya itu sebenarnya normalnya berapa gitu? Kalau menurut ilmu fikih gitu, masa bersihnya dari haid itu loh. Bukan masa bersih dari berarti kan 30 dikurangi 6 berarti 20. Enggak maksudnya gimana tadi? Enggak. Ini loh masih bersih dari haid itu loh Ustaz. Maksimal atau minimal? Maksimal dan minimal udah banyak itu. Jadi misal 1 bulan itu kan 30 hari. Ya. Hari haidnya 7 hari. Masa bersihnya itu Berarti 23. Ya, sebenarnya kalau di ilmu medis itu terbentuk siklus bulanannya. Enggak, jenengan backgroundnya apa Bu? Hah? Farmasi tapi tahu ya. Terus gimana? Jadi itu tadi memang beda-beda masing-masing orang. Kadang siklus kebiasaan haidnya sih. Ada yang masa bersihnya tadi ya kalau siklusnya 27 hari ya berarti itu bersih. Ada yang 30, ada yang 21. Jadi memang tiap orang beda sih. Cuman kalau menurut pertanyaannya Ibu tadi kan kalau secara ilmu fikih
Tadi sudah kita bahas minimal 15 hari itu. Makanya nggak ada PPT-nya ya. Mungkin besok 2 minggu depan kita coba PPT gitu, bahas lagi. Karena ini penting juga, dan saya juga penting untuk mendengar masukan dari ibu-ibu gitu. Karena saya nggak punya pengalaman itu ya. Dan mungkin yang tahu dunia medis itu bisa ngasih perspektif juga itu. Sehingga kita nanti betul-betul memahami gitu ya. Mungkin yang tadi tetap saya tampung Bu ya, saya coba kaji gitu. Itu bagaimana. Tapi di fatwa tarjih sederhana, karena dia jawabnya itu kasus-kasus yang normal, dan jenengan pertanyaannya yang abnormal gitu. Yang enggak normal sehingga susah untuk dijawab gitu. Mungkin itu saja karena sudah 5:30, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.